Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Alvinasari. Saya dari jurusan Teknik Elektro, Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang korupsi dan pandangan Islam terhadap korupsi. Tentunya teman-teman sudah tahu ya apa itu pengertian korupsi secara garis besarnya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, korupsi merupakan suatu perbuatan busuk, penggelapan uang, penerimaan uang, atau yang lainnya. Korupsi sering dikaitkan dengan perilaku jahat, buruk, atau curang dalam hal keuangan, di mana individu berbuat curang ketika mengelola uang milik bersama. Nah, korupsi tersendiri ada 5 bentuknya. Yang pertama, gulul, penggelapan. Yang kedua, riswah atau suap. Yang ketiga adalah hadiah atau gratifikasi. Yang keempat adalah syarikah atau pencurian. Dan yang kelima adalah khianah. Kemudian hukum korupsi. Korupsi memiliki bentuk dan tingkatan yang beragam. Namun, segala kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan sebuah dosa besar. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang melakukan pencurian harus dipotong kedua tangannya. Hal ini membuktikan bahwa Islam memandang segala kejahatan yang berkaitan dengan korupsi merupakan tindak kejahatan yang seburuk-buruknya. Kemudian, motif korupsi. Jadi motif korupsi itu dibagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Untuk internalnya, yang pertama adalah sikap terlalu mencintai harta. Yang kedua adalah sikap tamak dan serakah. Yang ketiga adalah sikap hidup konsumtif dan hedonis. Yang keempat adalah pemahaman agama yang dangkal. Dan yang terakhir adalah hilangnya nilai kejujuran. Kemudian untuk motif eksternalnya adalah yang pertama, adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Yang kedua adalah faktor budaya, yang ketiga adalah faktor kebiasaan dan kebersamaan, dan yang terakhir adalah penegakan hukum. Kemudian bahaya korupsi terhadap individu. Yang pertama adalah pelakunya akan masuk neraka. Yang kedua adalah pemakan barang haram tidak akan mencapai derajat takwa. Yang ketiga adalah kesadaran beragama yang sempit, dan yang terakhir adalah tidak diterima amalnya dan ditolak doanya. Kemudian bahaya korupsi terhadap kehidupan generasi muda. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi adalah merusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi kebiasaan sehari-hari, anak-anak tumbuh menjadi pribadi antisosial. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal yang biasa, sehingga pribadi mereka menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Kemudian, bahaya korupsi terhadap kehidupan bermasyarakat. Jika korupsi telah membudaya dan menjadi kebiasaan sehari-hari dalam suatu masyarakat, maka ia akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Korupsi juga membahayakan standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. Kemudian, bahaya korupsi terhadap sistem politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak sah di hadapan masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin. Kemudian, bahaya korupsi terhadap sistem birokrasi administrasi. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikuasai oleh korupsi dan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi tidak akan pernah terlaksana. Kemudian, bahaya korupsi terhadap sistem perekonomian. Korupsi juga berdampak merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Kemudian yang terakhir adalah upaya menumbuhkan budaya anti korupsi, yaitu budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen.
Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan pada surga. Seseorang yang senantiasa berperilaku jujur sehingga layak dia disebut orang yang jujur, sementara kedustaan itu akan membawa kepada keburukan, dan keburukan akan mengantarkan kepada api neraka. Seseorang yang senantiasa berperilaku dusta sehingga pantas dia disebut sebagai orang pendusta. Kemudian, memegang teguh amanah. Yang pertama, amanah manusia terhadap Tuhan, yaitu semua aturan Tuhan yang harus dipelihara berupa melaksanakan semua perintah Tuhan dan meninggalkan semua larangannya. Yang kedua adalah amanah manusia kepada orang lain, di antaranya mengembalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu dan berlaku curang, menjaga rahasia keluarga, kerabat, dan manusia secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah amanah manusia terhadap dirinya sendiri, yaitu berbuat sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia, dan tidak membahayakan diri di dunia dan akhirat. Sekian materi yang saya sampaikan.